Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Yesi Anjaswati dari kelas 12 IPS 1. Saya dari kelompok 2 beserta anggota kelompok saya ingin memaparkan materi tentang karakteristik negara maju dan negara berkembang. Yang pertama, pengertian karakteristik dan ciri-ciri negara maju akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Pengertian karakteristik negara maju berdasarkan sifatnya secara umum yang bisa kita lihat dari kondisi saat ini. Negara maju adalah negara yang sudah memiliki teknologi tinggi dan tingkat ekonomi yang sudah merata. Selain itu, negara maju juga memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan bisa pula dilihat dari kekuatan militernya. Bagian A, kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi negara maju ini lebih kuat dan kukuh. Kondisi yang kukuh ini didorong oleh tingginya etos kerja masyarakat. Meskipun tidak memiliki sumber daya alam, tetapi memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan ditandai dengan stabilnya ekonomi. Adapun ciri-ciri negara maju yaitu 1. Memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat dan pendapatan per kapita yang tinggi. Pendapatan per kapita digunakan untuk menunjukkan rata-rata penghasilan setiap penduduk dalam suatu negara. Negara-negara maju memproduksi barang-barang yang bernilai tinggi seperti pesawat terbang, mobil, barang elektronik lainnya. Selain itu, profesi masyarakat sebagian besar di bidang jasa yaitu pendidikan, hiburan, konsultan, dan jasa keuangan. Kedua, angka pengangguran rendah. Para pengangguran di negara maju biasanya mendapatkan jaminan sosial dari pemerintah, akan tetapi hal tersebut tidak membuat para pengangguran bermalas-malasan. Hal itu disebabkan pengangguran tersebut memiliki tingkat kesadaran untuk bekerja dan mencari pekerjaan baru sangat tinggi. Yang ketiga, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang dengan pesat dan cepat. Pemerintah memberikan beragam fasilitas untuk menunjang keberhasilan di bidang tersebut. Para ilmuwan memiliki semangat tinggi dalam melakukan observasi dan praktik guna menghasilkan temuan-temuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, sistem pendidikan dan kesehatan yang baik. Penduduk di negara maju sudah melek huruf atau bisa membaca dan menulis dengan lancar. Pemerintah memberikan pelayanan serta fasilitas yang memadai untuk menunjang dunia pendidikan. Selain itu, pemerintah juga memberikan jaminan berupa pendidikan dasar kepada seluruh rakyatnya, dan para pendidik atau guru juga memiliki tingkat kesejahteraan yang tinggi. Di samping itu, pemerintah memberikan pelayanan serta fasilitas kesehatan yang memadai sehingga penduduknya memiliki kesejahteraan yang sangat tinggi. Yang kelima, infrastruktur. Negara-negara maju umumnya memiliki infrastruktur yang sudah berkembang. Perkembangan itu menopang pertumbuhan ekonomi penduduk dan menguntungkan bagi suatu negara. Perkenalkan, nama saya Nisa Sri Mustika dari kelas 12 IPS 1. 5. Pemanfaatan sumber daya alam. Keterbatasan sumber daya alam mendorong negara maju berpikir kreatif agar mampu memanfaatkan lahan dengan menerapkan prinsip efisiensi sumber daya alam terbatas, diolah menggunakan teknologi canggih agar mendapatkan produktivitas optimal. Eksplorasi sumber daya alam yang ada terus digali agar dapat temuan baru yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan atau dijadikan komoditas ekspor. B. Kondisi penduduk. 1. Pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk di negara maju lebih rendah dibanding negara berkembang, tetapi kualitas penduduknya tinggi. Kedua, kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk di negara maju rendah karena rendahnya tingkat pertumbuhan jika dibandingkan dengan luas wilayah. Kepadatan tinggi di negara maju berada di wilayah perkotaan, sedangkan wilayah pedesaan memiliki kepadatan penduduk rendah.
Yang ketiga, tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran di negara maju jauh lebih rendah daripada tingkat pengangguran di negara berkembang. Karena tingkat pertumbuhan penduduk di negara maju masih rendah, sedangkan lapangan kerja terbuka luas. Yang keempat, tingkat pendidikan. Penduduk di negara maju memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya pendidikan. Tingginya kualitas pendidikan penduduk di negara maju ditunjang sistem pendidikan yang baik, tersedianya sarana prasarana pendidikan, serta anggaran pendidikan yang tinggi dari pemerintahan. C. Sosial budaya. Etos kerja tinggi mendorong percepatan daya saing dan telah lama menjadi budaya di negara maju. D. Kemajuan teknologi. Penemuan dan penggunaan teknologi di negara maju telah terbukti meningkatkan produktivitas sumber daya manusia dan sektor-sektor lain. Perkenalkan, nama saya Fajar. Karakteristik negara berkembang. A. Kondisi ekonomi. 1. Pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai letak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan suatu negara. Pendapatannya biasanya dihitung per tahun dan diperoleh dari hasil perbandingan antara pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara relatif tersebut. 2. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di negara berkembang tidak sepesat pertumbuhan ekonomi di negara maju karena pendapatan per kapita di negara berkembang tidak terdistribusi secara merata. 3. Perekonomian utama. Ketersediaan tanah dan tenaga kerja di negara berkembang relatif banyak dibanding negara maju. Hampir sebagian besar penduduk negara berkembang berada di wilayah pedesaan. 4. Ketersediaan modal. Ketersediaan modal di negara berkembang menyebabkan ketergantungan terhadap kucuran dana dalam bentuk hibah atau pinjaman dari negara donor yang berasal dari negara maju. 5. Pemanfaatan sumber daya alam. Banyak negara yang memiliki sumber daya melimpah tapi tidak menjadi negara maju karena kurangnya kualitas sumber daya manusia yang berkompeten dalam mengelola sumber daya alam. Keterbatasan teknologi juga menjadi kendala negara berkembang dalam mengolah sumber daya alam. Perkenalkan, nama saya Rangga dari kelas 12 IPS 1. Kondisi penduduk. Nomor 1, pertumbuhan penduduk di negara berkembang tergolong tinggi dan diikuti pula oleh tingginya tingkat kematian bayi karena minimnya persediaan sarana kesehatan atas sarana prasarana umum. 2. Kepadatan penduduk. Tingginya kepadatan penduduk di negara berkembang mendorong munculnya kawasan permukiman rumah. 3. Tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran negara berkembang lebih besar dan pada negara maju. Selain rendahnya sumber daya manusia, tingginya tingkat pengangguran disebabkan keterlibatan kesempatan kerja. 4. Tingkat pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan di negara berkembang mempengaruhi kualitas hidup penduduk. Hal ini mengikuti kehidupan mulai dari aspek ekonomi yang diterima hingga aspek pelayanan kesehatan yang mampu diakses di negara berkembang. C. Keadaan sosial budaya. Etos kerja mencerminkan dedikasi tinggi semangat bangsa untuk menimpa oleh kehidupan layak. Etos kerja diukur dengan tinggi produksi, yaitu perbandingan antara keluasan atau output dan memasukkan input. D. Pemanfaatan teknologi. Penguasaan teknologi menjadi indikasi dan pendorong perkembangan suatu negara. Kemampuan penduduk negara berkembang dalam
pengoperasian teknologi modern yang canggih tergolong rendah. Saya akan menjawab pertanyaan dari Agri. Pertanyaannya, kriteria apa saja yang digunakan untuk menentukan negara maju dan berkembang? Jawaban, negara maju memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang rendah, memiliki pendapatan per kapita yang tinggi, berkembangnya teknologi secara pesat, pengolahan sumber daya alam dapat dilakukan secara maksimal, memiliki tingkat harapan hidup yang tinggi. Negara berkembang memiliki pendapatan per kapita yang rendah, pengolahan sumber daya alam belum dapat dilakukan secara maksimal, pertumbuhan penduduk yang tinggi dan tidak tersebar secara merata. Yang kedua, pertanyaan dari Amanda. Apa dampak yang ditimbulkan akibat adanya kerjasama antara negara berkembang dan negara maju? Jawaban, dampak positif transfer teknologi dan ilmu pengetahuan antara negara, terutama dari negara maju ke negara berkembang, memperkuat jalinan dan hubungan persahabatan antar negara, menggerakkan roda perekonomian dan memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dampak positifnya, masuknya budaya atau ilmu pengetahuan luar yang tidak sesuai dengan satu diri negara tersebut. Makin tingginya rasa ketergantungan negara berkembang terhadap negara maju. Yang ketiga, pertanyaan dari April. Masuk dalam kategori negara maju dan berkembang. Jawabannya negara maju, Jepang, Singapura, Brunei Darussalam, Korea Selatan. Negara berkembang, Indonesia, India, Timor Leste, Filipina, Afghanistan. Yang keempat, pertanyaan dari Sabila. Bagaimana karakteristik suatu negara dapat dikatakan sebagai negara maju? Jawabannya, pendapatan per kapita yang tinggi, tingkat kemiskinan yang rendah, laju pertumbuhan penduduk yang rendah, tingkat pendidikan penduduk yang tinggi, kemajuan teknologi yang tinggi, keadaan sosial budaya, memiliki pola pikir yang logis dan tidak percaya pada hal-hal yang mistis atau tahayul, dan industrialisasi berkembang pesat. Yang kelima, pertanyaan dari Nenden. Sebutkan ciri-ciri negara berkembang. Tingkat pendidikan masih rendah, tingkat penghasilan masih rendah atau pendapatan per kapita rendah, tingkat kesehatan masih rendah, sistem perekonomiannya masih bergantung dari luar atau perekonomian yang tradisional, angka pengangguran yang tinggi, kesempatan kerja yang minim. Saya akan menjawab pertanyaan dari Dede, yaitu pertanyaannya, apa perbedaan negara maju dan negara berkembang? Jelaskan. Jawabannya, negara maju adalah negara yang sudah memiliki teknologi tinggi dan tingkat ekonomi yang sudah merata, sedangkan negara berkembang adalah negara yang tingkat kesejahteraan penduduknya masih dalam taraf menengah atau sedang berkembang. Selanjutnya, pertanyaan dari Regina, apa perbedaan karakteristik negara maju dan negara berkembang? Jawabannya, negara maju memiliki pendapatan per kapita yang tinggi, keamanan sudah terjamin, terjaminnya kesehatan, kecilnya angka pengangguran, menguasai iptek, tingkat ekspor lebih tinggi dibanding impor. Kalau negara berkembang, pendapatan per kapita yang cenderung rendah, keamanan tidak terjamin, fasilitas kesehatan minim, perkembangan penduduk tidak terkendali, besarnya angka pengangguran, impor lebih tinggi dibandingkan ekspor. Selanjutnya, pertanyaan dari Siti Rahma, bagaimana cara mengukur penggolongan suatu negara dalam kategori maju atau berkembang? Jawabannya, ekonomi masyarakat yang mencakup pendapatan negara, infrastruktur pembangunan negara tersebut, pendidikan yang maju, teknologi yang canggih, pertumbuhan penduduk yang merata atau stabil. Selanjutnya, pertanyaan dari Gita, apakah negara maju memiliki kelebihan tertentu dibandingkan negara berkembang? Jawabannya, kelebihan dari negara maju yaitu negara maju sulitnya bekerja di bidang usaha karena
ketatnya persaingan dagang, langkanya sumber alam mentah karena negara maju hanya sangat mengandalkan sektor industri dan jasa. Masyarakat menjadi bergantung pada usaha milik negara keuntungannya. Masyarakat relatif makmur, pendidikan terjamin, harapan hidup tinggi, berkat tingginya kesehatan. Sekian pemaparan materi dari kelompok 2 tentang karakteristik negara maju dan negara berkembang. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.